Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Trilogi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UTS dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisatriani, SPDI MPD. Sebelum saya masuk pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya perkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, saya Makfirotul Lansari dengan nomor induk mahasiswa 22117027. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan selama masa anak-anak dan remaja. Jenis program pendidikan untuk masa anak-anak awal. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan akan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga pendidikan anak usia dini yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, yaitu tempat penitipan anak atau yang biasa dikenal dengan TPA. Tujuan sarana ini bertujuan untuk membantu dalam hal pengasuhan anak-anak yang ibunya bekerja. Kelompok bermain atau playgroup. Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2-4 tahun. Taman kanak-kanak atau yang biasa disebut dengan TK. TK merupakan bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. Satuan PAUD sejenis atau SPS. Satuan PAUD sejenis atau SPS adalah layanan minimal merupakan layanan minimal yang hanya dilakukan 1-2 kali per minggu atau merupakan layanan PAUD yang diintegrasikan dengan program layanan lain. Peserta didik pada SPS adalah anak usia 2-4 tahun. Perkembangan anak pada masa sekolah dasar. Anak sekolah dasar rata-rata berusia di antara 6-11 tahun, yang mana usia tersebut berada pada fase kanak-kanak tengah. Pada fase ini, anak memiliki kemampuan dasar, seperti menghitung, menulis, serta membaca. Perkembangan fisik motorik. Perkembangan yang terjadi pada anak SD laki-laki dan perempuan yang berbeda. Anak perempuan biasanya lebih ringan dan lebih pendek dibanding anak laki-laki. Aspek perkembangan fisik motorik ini berpengaruh terhadap aspek perkembangan lainnya. Perkembangan kognisi. Anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik cara berpikir yang khas. Cara berpikir mereka berbeda dengan anak prasekolah dan orang dewasa. Anak usia SD akan mengalami perkembangan kognitif yang pesat. Anak akan mulai belajar membentuk sebuah konsep, melihat hubungan, dan memecahkan masalah terhadap situasi yang bersifat konkret. Perkembangan sosio-emosional. Pada fase ini, hubungan atau kontak sosial lebih baik dari sebelumnya, sehingga anak lebih senang bermain dan berbicara dalam lingkungan sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa teman sebaya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial anak, karena melalui teman sebayanya, anak dapat belajar dan mendapatkan informasi mengenai dunia anak di luar keluarganya. Perkembangan bahasa. Pada usia primer 7-8 tahun, bahasa anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Anak telah memahami tata bahasa, sekalipun terkadang memenuhi kesulitan dan menunjukkan kesalahan, tetapi anak dapat memperbaikinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak SD ialah faktor lingkungan.
Anak SD telah banyak belajar dari orang di sekitar lingkungannya, khususnya lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan terdekat anak. Kesimpulan dari materi ini adalah sangatlah penting pendidikan untuk masa awal pada anak karena pendidikan tersebut bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar di lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Perkembangan berkaitan dengan kepribadian yang terintegrasi. Anak sekolah dasar yang berusia di antara 6 sampai 11 tahun berada pada fase kanak-kanak tengah. Sumatri 2014-99. Pada masa kanak-kanak tengah, anak memiliki kemampuan dasar berhitung, menulis,